banyak kita dapati orang itu ujuk-ujuk ninggal. Gitu Pak. Lah dunia ini gur ujuk-ujuk kok. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Bener ya Pak ya? Tiba-tiba. Saya kutip dari pembicaraan Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau itu seorang tabi'in senior yang diberikan keutamaan oleh Allah bisa ngobrol sama malaikat maut. Jadi malaikat maut itu bisa diajak ngobrol oleh Syekh Hasan Al-Basri. Yang pertama, beliau itu kelebihannya, kalau dihina orang dia ngasih duit yang menghina. Jadi beliau itu ngumpulin duit receh, nek wong nyai malah dibayar. Yang kedua, beliau bisa konsultasi dengan malaikat maut. Dalam kisahnya Hasan Al-Basri rahimahullah itu menyampaikan bahwa manusia kita ini, saya, jenengan, ustadz, anak kecil, ibu-ibu, kakek-kakek itu setiap hari, kata Syekh Hasan Al-Basri itu, setiap hari didatangi malaikat maut itu minimal 3 kali. Jadi kalau Pak Arkom, logannya Pak Dawud, ini hamba Allah ini setiap hari didatangi 3 kali. Mas Wawan 3 kali, nggih. Ingat nggih. Sing pertama itu nggak menentukan waktunya, pokoknya 3 kali. Ini dilihat catatannya. Hamba Allah ini masih ada jatah airnya, masih ada jatah udaranya, masih ada jatah nasinya. Malaikat itu kemudian pergi lagi. Datang yang kedua ke hamba Allah itu setiap orang setiap hari datangi. Dilihat jatah rezekinya, masih ada jatah air, masih ada jatah udara, masih ada jatah tumbuhan, masih ada jatah daging hari ini. Dia pun pergi lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Dan pas sampai pada suatu saat rezeki hamba Allah itu habis jemaah. Lalu anggap saja dicabut nyawanya, seret gitu. Si malaikat maut itu setelah mencabut nyawa hamba seseorang tadi, dia duduk di situ, kemudian ruh ini tadi tergantung ruhnya, kata Syekh Hasan Al-Basri. Kalau dia ruhnya orang soleh, misalnya ruhnya Pak Mustoto, musik suwe iki nyabute. Amin loh Mbah. Iki anake wakeh nendang dijiko piye. Jadi ruhnya orang soleh itu langsung ditangkap oleh malaikat rahmat. Ruh ini kemudian diangkat ke langit, dan setiap pintu-pintu langit itu kemudian oleh Allah disiapkan malaikat penjaga pintu-pintu langit itu tersenyum mengucapkan salam terhadap ruh ini. Baunya wangi jamaah. Ruwe wong salat ku wong senenge sedekah, wong salat ora tukang ngomongi tanggane, ora curiga karo tanggane oleh mobil apik Mas Wawan kondi ngono misale. Ora ngono-ngono kuwi sing ruwe wangi. Dibawa ke langit, kemudian diperlihatkan surga. Lalu satunya, kata malaikat Syekh Al-Basri itu, ruhnya orang ahli maksiat, sing tukang mabuk, joget-joget nang dalan, nang orgenan, nang sampai balik isu, nang kayak glosor, nang kayak ruwe itu dicabut langsung ditangkap sama malaikat azab, diangkat ke langit, ambune bacin jamaah. Malaikat melengos, roh hatinya melengos Pak, emoh ndelok roh kaya ngono kuwi. Terus kemudian diperlihatkan neraka. Dalam konon cerita si Hasan Al-Basri tadi, bahwa beliau menjelaskan malaikat maut tadi masih di situ, lalu ngomong sama yang bersangkutan nih, ngopo Pak sampai nangis si bojone ninggal ini? Lho dhek lho rezekine wis entek. Nek umpamane gak tajak buat nyawane, lho wong rezekine wis rene ya ora iso urip. Ngomong lagi sama anaknya, ngomong lagi sama, di situ sampai lama dia. Sampai kemudian dia ngomong sama semuanya. Kalian semua setiap hari saya datangi, kemudian sampai ruh itu jatah rezeki kalian habis, dan sama perlakuannya akan saya cabut setelah. Jadi kalau kemudian makan gorengan seperti ini, kalau kemudian bapak-bapak beli tahu bunting itu kan biasanya yang ada di pikiran beli tahu bunting mesti pakai cabai toh. Lalu kemudian datang beli cabai,
beli tahu bunting tadi, bang pakai cabai ya jangan lupa. Waduh, habis mas cabenya. Alah abang ini tidak profesional, saya tidak dibagi. Karena satu gigitan cabai itu sudah dari bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita pahami bahwa Allah itu punya sifat al-mudabbiru, yang artinya adalah sang pengatur. Bayangkan Pak, Allah itu mengatur bumi ini dan seisinya. Ngatur si Pulan ku anake piro calone, kemudian ayu rayu iki cacat itu Allah sudah rapi natanya. Rezekinya hamba Allah hari ini itu sudah diatur sama Allah, dan Allah sangat mengatur. Apa meneh kok ngatur rezekine jenengan kiambah? Allah mengatur planet surya di langit itu berapa juta itu? Bintang di langit itu kan ratusan juta tuh, bahkan miliaran tuh bintang itu tidak pernah benturan atas izin Allah. Apalagi kok ngatur jenengan, ngatur kematian kita. Makanya Allah itu mengatur kematian itu sudah begitu luar biasa. Ini ada sebuah contoh jamaah. Ada kawan saya itu punya murid. Muridnya itu baru wiyata bakti. Di pondok kita kan Al-Musin begitu toh, semuanya di Al-Abror begitu. Kalau baru lulus itu mesti melaksanakan wiyata bakti, ngabdi Pak. Kenapa mesti kita buat ngabdi? Kenapa? Itu memanfaatkan ilmunya selama di pondok. Biasanya bocah bar pondokan itu mesti lepas. Orang dikontrol karo wong tuane langsung bar di penjara jadi di pondok. Begitu metu bebas. Kami menyiasati begitu diganti dengan wiyata bakti. Kenapa? Ijazahnya tidak kami berikan dulu. Baik ijazah negeri maupun ijazah pondok tidak kami kasihkan dengan syarat wiyata baktinya harus lulus. Karena si santri ini baru turun gunung. Misalnya Amit, Ustadz Mustotoi minta salah satu santri Al-Musin atau Al-Abror yang baru lulus untuk ngabdi di sini, ngurusi bocah-bocah, ngajari ngaji, yang hafal Quran dan seterusnya. Itu yang memberikan urusan makan minumnya beliau. Dan memakmurkan musola ini begitu. Sampai berapa? 1 tahun kalau dia lulus. Dalam 1 tahun kok kewenangan rokok batal Pak Rasido setahun, tambah 2 tahun. Dalam 1 tahun kok kewenangan pacaran batal, nggak situ dikasih ijazah. Maka dia kuliah negerinya mesti mundur lagi. Karena 1 tahun itu baru kelihatan betul ilmunya itu akan barokah ndak ketika santri wiyata bakti. Kenapa pondok masjid kasih wiyata bakti? Nah ini ceritanya seperti itu. Baru lulus wiyata bakti, kemudian dia minta nikah jamaah. Minta nikah, Ustaz saya pengen nikah. Loh kamu kan baru wiyata bakti selesai, apa ndak birrul walidain dulu? Apa ndak ngurusi adik-adikmu dulu? Adikmu lu 3 masih kecil-kecil. Enggak Ustaz, saya mau nikah, saya sudah mantap. Kalau begitu kamu nanti apa nggak repot sambil ngurusin orang tua? Enggak, saya justru malah sambil birrul walidain. Alah kamu nih jangan-jangan punya simpedes, simpanan wanita desa, atau si maskot, simpanan gadis kota. Enggak Ustadz, saya mantap, sudah ada calon, sudah anaknya Fulan di sana yang hafal Quran. Singkat cerita dia kemudian nikah sampai beliau yang ceramah Ustadz itu. Jamaah rahmatullah. Pas waktu acara ceramah itu bapaknya tidak datang karena corona, karena Pulau Jawa. Setelah datang, kemudian nikah. 3 bulan kemudian qadarullah, bapaknya itu tidak apa-apa, tiba-tiba stroke. Kemudian 3 hari kemudian meninggal. Hanya ibunya harus diboyong ke Jawa sana, daerah Jepara, kemudian ngurusin bekas punya bapaknya. Tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian, ibunya yang tadi sehat itu tiba-tiba sakit, paginya subuh kemudian meninggal. Setelah itu si anak santri tadi yang baru nikah dengan istrinya ini menggantikan posisi bapak ibunya, ngurusin adiknya 3 itu karena masih kecil-kecil. Di sini kita ambil pelajaran jamaah. Seolah-olah tuh Allah ngomong, kamu cepet nikah soalnya bapak ibumu mau tak ambil. Karena kamu mesti ada istri yang harus ngurusi adik-adikmu yang masih SD itu. Jadi begitu, kematian itu sudah. Jadi si bocah ini kenapa mantap nikah? Kenapa?
Allah akan ambil bapak ibunya untuk menggantikan pundak bapaknya tadi. Makanya bapak ibu sering kita dapati ya, punya anak susah gitu. Begitu punya cucu, bapaknya atau mertuanya salah satu meninggal, sebagai ganti hiburan dikasih cucu. Kematian sampai seperti itu. Jadi Allah sudah mengatur kematian seperti itu. Begitu luar biasa.